Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wijayanti dengan NIM V1020065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya unggah di Google Site. Pada pertemuan pertama, membahas mengenai kontrak kuliah yang berisikan melakukan presensi di UJW, aktif dalam forum diskusi, platform pembelajaran menggunakan pada UJW, Google Meet, dan WhatsApp Group. Kita melakukan sesi perkenalan. Selain itu juga belajar mengenai sejarah teknologi informasi, di mana istilah teknologi informasi mulai populer pada dekade 70-an setelah EDP dikenal. Ada sebagian ahli menggunakan istilah teknologi informasi ini untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen. Namun, sebagian lainnya menyebutkan bahwa teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Definisi teknologi informasi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Lukas tahun 2000. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan data dalam bentuk elektronis. Yang kedua, berdasarkan Alter tahun 1992. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Yang terakhir, menurut Martin tahun 1999, teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi. Pada pertemuan kedua, menjelaskan mengenai definisi informasi secara umum. Teknologi informasi secara umum yaitu segala bentuk teknologi, baik perangkat keras atau perangkat lunak yang diterapkan untuk memproses, menangkap, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menampilkan, dan mentransmisikan data secara elektronis. Teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi. Teknologi informasi bertujuan memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Peran teknologi informasi yaitu menggantikan peran manusia, restrukturisasi peran manusia, memperkuat peran manusia. Perkembangan teknologi informasi menurut Toffler tahun 1989, yang pertama gelombang pertama pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Ciri-cirinya yaitu manusia mulai menetap, ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Serta ada gelombang kedua pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1970. Revolusi Industri 1. Pertama, terus dikembangkan mesin pengganti tenaga manusia dan hewan. Yang ketiga, berkembangnya sektor kehidupan baru, bisnis, transportasi, pendidikan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada gelombang ketiga pada tahun 1979 sampai 2000, yaitu mengenai penggunaan renewable energy. Yang kedua, proses produksi massal. Yang ketiga, kecenderungan konsumen juga sekaligus menjadi produsen dan sebaliknya. Yang terakhir, teknologi komunikasi dan transportasi mendorong deurbanisasi. Adapun karakteristik teknologi informasi sebagai berikut, yaitu tersedianya keleluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kehidupan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini.
Yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Adapun ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama, teknologi masukan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Yang kedua, teknologi keluaran untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, baik digital maupun tercetak. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Yang keempat, teknologi penyimpanan untuk menyimpan data. Yang kelima, teknologi telekomunikasi untuk mempermudah melakukan komunikasi dalam jarak jauh. Dan yang terakhir, mesin pemproses untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Selanjutnya, yang pertemuan ketiga, pertemuan ketiga ini merupakan tugas ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan secara seluruhnya, yaitu perpustakaan digital tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, di mana teknologi dari waktu ke waktu selalu mengalami kemajuan yang pesat. Supaya perpustakaan bisa terus mengikuti arus perkembangan zaman, maka perlu adanya inovasi dari waktu ke waktu, supaya eksistensi perusahaan di masyarakat tidak akan redup. Perpustakaan sebagai penyedia informasi, perpustakaan nasional dituntut untuk bisa mengoptimalkan layanan digital library. Peran perpustakaan sebagai gudang ilmu pendidikan yang menyediakan berbagai jenis judul karya cetak di perpustakaan untuk dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan sangat penting, karena perpustakaan menjadi sarana informasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Penerapan dalam perpustakaan nasional pada masa pandemi saat ini yaitu dengan menggunakan aplikasi digital library. Dengan menggunakan aplikasi digital library, semua kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat mencari informasi di mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke perpustakaan secara langsung. Selanjutnya, pertemuan keempat, yaitu mengenai media baru. Istilah media baru dalam 60 tahun memiliki arti istilah kolektif, yang merupakan bentuk zaman dari medium. Di era peralihan, saat ini terlihat perpindahan konten dan kekayaan intelektual lintas media guna memaksa produsen media mengkolaborasikan dengan medium lainnya. Istilah media baru muncul pada tahun 1980. Munculnya media baru menandakan besarnya perkembangan medium dalam bidang media dan komunikasi, yang memiliki dampak pada perubahan di segala sektor pada masa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh media baru yaitu adalah self-driver car, game, dan uang digital, serta lain-lain. Manfaat media baru yaitu dapat mempermudah dalam mengakses informasi, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dapat menghubungkan informasi satu dengan individu lain, meskipun tidak dalam satu ruang. Selanjutnya, sebagai tempat bisnis secara daring, mempermudah mendapatkan informasi untuk lapangan pekerjaan, serta dapat membuat seseorang merasakan sesuatu seperti kenyataan melalui virtual reality. Kemudian, pada pertemuan kelima, mengenai tawaran teknologi informasi. Teknologi informasi dalam konteks ilmu perpustakaan dan informasi didefinisikan sebagai segala teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menghasilkan, dan menyebarluaskan informasi. Menurut Sulistyo Basuki, tawaran teknologi informasi 1. Menghapus proses yang tidak perlu. Teknologi membantu manusia menghapus proses yang tidak digunakan. Hal ini karena proses teknis yang berulang telah dilakukan terkomputerisasi untuk kemasan efisiensi dan keakuratan, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecekan ulang secara manual. Yang kedua, ada penyederhanaan. Teknologi membuat proses menjadi lebih sederhana. Hal ini dapat dilihat dari teknologi yang hadir dengan tawaran kemudahan dengan menyederhanakan birokrasi yang sudah ada menjadi tidak berbelit-belit.
contohnya pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Yang ketiga, integrasi data. Teknologi memungkinkan data satu dengan yang lainnya dapat terintegrasi menjadi data tunggal, sehingga dapat memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan. Contohnya penyusunan pelaporan tahunan. Yang keempat, ada otomatis. Teknologi memungkinkan data diproses secara otomatis hingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contoh proses entry data hingga informasi dilayangkan dan diakses menggunakan perpustakaan. Yang kelima, kemudahan akses. Teknologi memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah melalui gadget yang terhubung dengan internet. Contoh, pengaksesan informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Kemudian ada ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama, perawatan dan pengelolaan perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak bagi perpustakaan, yaitu menerapkan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa modul, yaitu pengadaan, pengkatalogan, sirkulasi, opak, dan peminjaman antar perpustakaan. Yang kedua, penelusuran informasi. Data sistem temu kembali. Sistem temu kembali dilakukan untuk pencarian data di katalog lokal. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, temu kembali informasi data dilakukan dengan sarana-sarana elektronis lainnya, seperti database lokal, CD-ROM, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, ada perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan dalam berbagai macam keperluan sehari-hari, yang termasuk dalam perangkat lunak yang dapat digunakan di lembaga bidang dokumentasi dan informasi adalah ada word processing atau pengolah data, ada spreadsheet atau pengolah angka dan data, ada grafik untuk presentasi statik, ada desktop publishing untuk menerbitkan dan percetakan profesional, serta email. Yang keempat, jaringan perpustakaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, perpustakaan dapat membangun dan mengembangkan jaringan perpustakaan untuk melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan. Jaringan dapat dibangun dengan tipe jangkauan. Yang pertama ada lokal, dan yang kedua ada global. Pada pertemuan ke-6, membahas tentang masyarakat informasi. Definisi dari masyarakat informasi yaitu masyarakat yang membutuhkan informasi di setiap aspek kehidupannya. Dalam kehidupan masyarakat modern, informasi diperlukan sebagai sumber penting di semua bidang pembangunan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kemajuan suatu bangsa bergantung pada generasi informasi tentang bagaimana negara mampu mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan menempatkan sumber daya manusia yang unggul ke bidang pekerjaan yang tepat. Kurangnya informasi akan berdampak buruk pada pembangunan, karena kebutuhan akan informasi semakin meningkat dari semua lapisan masyarakat, maka kebutuhan akan suatu kebijakan dirasakan. Adapun ciri-ciri masyarakat informasi yang pertama yaitu ketergantungan media massa, yang kedua jasa konsultasi komunikasi, yang ketiga mengakses komunikasi dengan super highway yang sadar informasi dan mendapatkan informasi, yang keempat adanya komoditas ekonomis. Kemudian ada perkembangan budaya informasi. Di bidang pertama di bidang ekonomi berkembang cukup pesat sehingga mendapat berbagai kemudahan baik dalam transaksi, perbankan maupun jual beli barang. Mendapatkan berbagai kemudahan baik dalam transaksi, perbankan maupun jual beli barang. Yang kedua, bidang pendidikan, pengaplikasian informasi teknologi dalam sektor pendidikan dapat diidentifikasi dengan adanya e-learning. Yang ketiga, bidang perpustakaan. Teknologi yang ada di perpustakaan semakin meningkat. Yang keempat, bidang kesehatan. Sebagai media yang mempermudah tenaga medis untuk mengurus administrasi maupun untuk mencatat data pasien. Adapun implikasi masyarakat informasi yaitu di bidang pendidikan, penerapan metode online learning
akses terhadap sumber informasi telah menjadi masalah lagi. Adanya mekanisme file sharing, kemudian adanya e-university. Akan tetapi kekurangannya yaitu menjadi malas belajar dan tulisan tangan berubah. Di bidang ekonomi, adanya e-commerce sehingga dapat menjual produk dengan cakupan yang lebih luas dengan biaya yang dikeluarkan terjangkau. Adanya e-banking yang mempermudah dalam mentransfer uang. Akan tetapi kekurangannya yaitu banyak terjadi kasus penipuan, hacking, dan cracking. Di bidang kesehatan, membangun sistem informasi rumah sakit, muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat, muncul berbagai alat untuk mengolah sampah. Dan terakhir, di bidang transportasi, mempermudah kegiatan yang dilakukan, menjadi peluang usaha, mempermudah ekspor-impor, perjalanan lebih efisien dengan adanya kendaraan modern, akan tetapi kekurangannya yaitu merusak alam, meningkatkan terjadinya kecelakaan, menyebabkan terjadinya kemacetan, serta polusi udara. Kemudian pada pertemuan 7, pada pertemuan ini mengenai tentang pengaruh teknologi informasi. Adapun di bidang ekonomi terdapat dampak positifnya yaitu perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, akan semakin banyak barang selundupan atau transaksi narkoba dikarenakan mudahnya transaksi melalui internet. Yang kedua, banyak terjadi kasus penipuan melalui perdagangan online. Dan terakhir, adanya cybercrime, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di bidang sosial, ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya itu yang pertama melahirkan generasi pekerja keras, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta mengetahui informasi dengan cepat. Adapun dampak negatifnya meliputi 1. Menciptakan ketergantungan, 2. Perubahan sistem dan norma, dan yang ketiga berkurangnya sosialisasi. Di bidang politik, dampak positifnya yaitu adanya government, yang kedua cepat, efektif, dan efisien, yang ketiga hubungan internasional lebih mudah, yang keempat lebih ramah lingkungan. Dampak negatifnya adanya biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, jangkauan akses terbatas, banyak hoax, serta privasi sulit terjaga. Di bidang pendidikan, dampak positifnya terdiri dari adanya perusahaan digital, bisa dilakukannya diskusi online, atau mudah konsultasi dengan pakar ahli meskipun jarak jauh. Dampak negatifnya yaitu mudah terjadi kecurangan atau kecerobohan. Selanjutnya, penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Dan terakhir, mempermudah pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Di bidang pariwisata, dampak positifnya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber devisa, serta pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual. Dan dampak negatifnya meliputi polarisasi spasial dari industri pariwisata, serta vulnerability ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.